Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Delia Putri dengan NPM 2508260190. Di sini, saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tugas blok Neuroscience and Hematology dengan mind map yang berjudul Sistem Limbik. Sebelumnya, kita harus mengetahui nih, sistem limbik itu apa sih? Sistem limbik itu adalah salah satu sistem penting berada di dalam otak yang berperan besar dalam emosi, memori, motivasi, dan juga perilaku manusia. Nah, sistem limbik ini juga berperan loh sebagai penghubung antara fungsi kognitif otak dengan respon tubuh, seperti respon stres dan juga reaksi emosional. Untuk penjelasan lebih definisinya, sistem limbik itu merupakan kumpulan struktur otak yang terletak di sekitar talamus dan juga bagian medial hemisfer cerebri. Sistem limbik ini berperan untuk mengatur emosi, motivasi seperti yang saya bilang tadi, perilaku, memori, dan juga dapat mengontrol respon otonom dan hormonal terhadap emosi melalui hubungan erat dengan hipotalamus. Nah, sistem limbik ini dia dapat mengatur emosi. Jadi jika kita terdapat emosi dan juga memori jangka panjang itu bergerak karena ada sistem limbiknya. Dan sistem limbik ini dia berhubungan erat nih dengan hipotalamus. Dengan kata lainnya, dengan kata lebih jelasnya, sistem limbik itu dapat membantu otak untuk menerjemahkan perasaan menjadi respon tubuh. Sistem limbik juga memiliki fungsi umum atau fungsi utamanya, yaitu sebagai mengatur emosi seperti rasa takut, marah, dan juga senang. Dapat juga untuk membentuk serta menyimpan memori. Juga untuk mengatur motivasi dan juga perilaku melalui sistem reward dan punishment. Sistem limbik juga dapat mengatur respon otonom dan juga hormonal terhadap emosi. Karena itu, sistem limbik ini juga berperan penting nih dalam proses pembelajaran dan juga adaptasi manusia. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita, yang paling bekerja paling banyak itu di sistem limbik. Nah, ada juga struktur sistem limbik. Ada yang pertama amigdala. Amigdala itu adalah kumpulan nukleus yang berbentuk almond di lobus temporalis medial. Struktur amigdala ini juga berperan utama nih dalam pemrosesan emosi, terutama emosi negatif seperti kita rasa takut, rasa marah, itu adalah dari amigdala. Amigdala juga berperan dalam memori emosional dan juga dapat mengaktifkan respon stres, tapi melalui hipotalamus. Lalu yang kedua ada hipokampus. Hipokampus ini merupakan struktur yang melengkung, tetapi di daerah lobus temporalis medial yang berfungsi dalam pembentukan dan konsolidasi memori jangka panjang. Jadi kita kalau mengingat sesuatu, memori yang lama-lama itu bekerja di hipokampus. Hipokampus juga membantu orientasi spasial. Nah, apabila hipokampus rusak, maka dapat mengalami gangguan daya ingat. Jadi kalau kita banyak pelupa, itu berarti ada gangguan di hipokampusnya. Lalu yang ketiga ada gyrus Chilungi. Gyrus Chilungi ini adalah bagian korteks limbik yang terletak di atas korpus kalosum. Struktur gyrus Chilungi ini berperan dalam integrasi emosi dengan kognisi serta mengatur perhatian, perilaku, dan juga respon emosional seseorang. Lalu yang keempat ada hipotalamus. Nah, hipotalamus ini berbentuk struktur kecil di bawah talamus dan hipotalamus ini berfungsi sebagai pusat integrasi sistem limbik. Hipotalamus juga dapat menghubungkan emosi dengan sistem saraf otonom dan juga sistem saraf endokrin, serta mengatur emosi, stres, lapar, haus, suhu tubuh, dan juga dapat mengontrol kelenjar hipofisis. Jadi kalau kita merasa lapar, haus, terus suhu tubuhnya naik turun, itu terdapat pada hipotalamus, dan juga kita stres
stres itu berarti di hipotalamus. Lalu ada talamus atau nukleus anterior. Nah, nukleus anterior talamus ini itu merupakan bagian dari talamus juga yang termasuk dalam sirkuit limbik. Nah, ini berfungsi sebagai apa sih? Fungsinya itu adalah sebagai relay informasi emosi dan juga memori menuju korteks cerebri. Jadi dia juga sama-sama emosi dan juga memori. Lalu ada yang namanya fornix. Fornix itu adalah bundel serabut saraf yang berbentuk lengkung yang berfungsi sebagai jalur utama penghubung antara hipokampus dan juga hipotalamus. Jadi fornix ini itu penghubung antara hipokampus dan juga hipotalamus. Struktur fornix ini juga sangat penting nih dalam sirkuit memori. Berarti fornix ini juga penting dalam memori. Lalu ada yang namanya septal nuclei. Septal nuclei ini yaitu kelompok nukleus di basal forebrain yang berperan dalam emosi positif, sistem reward, motivasi, dan juga modulasi perilaku. Nah, septal nuclei ini juga terdapat emosi, tapi emosi yang positif. Jika lebih sederhana, gini contohnya. Saat seseorang mengalami suatu stimulus emosional, informasi tersebut itu diproses oleh amigdala, kemudian disimpan dan dikaitkan dengan memori oleh hipokampus, lalu diintegrasikan dengan kognisi oleh gyrus cilungi, dan akhirnya dapat memicu respon tubuh, yaitu hipotalamus. Nah, jika sudah terjadi respon tubuh, itu berarti dia sudah melalui hipotalamus. Untuk kesimpulannya, sistem limbik merupakan pusat integrasi antara emosi, memori, perilaku, dan juga respon tubuh. Pemahaman sistem limbik itu juga sangat penting ya, karena berhubungan langsung dengan fungsi sehari-hari kita, serta berbagai gangguan neurologis dan juga psikiatri. Untuk referensinya, ada Torijo T.J. et al. Anatomi Limbic System, itu untuk judulnya pada tahun 2023. Lalu ada Fogier L.A. et al. Pada buku Neuroanatomi Hippocampus pada tahun 2023. Ada Kausal PS Saran B. Bajes A. Tiwari H.A. pada judul A Brief Review of Limbic System Anatomy pada tahun 2024. Serta ada Mesbah R. et al. Association, untuk judulnya Association Between the Frontal Limbic Network and Cognitive and Emotional Functional in Individuals with Bipolar Disorder pada tahun 2023. Lalu yang terakhir ada Wheeler L. et al. Cost Report pada judul Bridging Limbic Network Epilepsy with Clinical and Imaging Fiddling pada tahun 2024. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih kepada Bapak dan juga Ibu dosen yang telah memberikan tugas pada blok Neuroscience and Hematology. Saya minta maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.